Halo, nama saya Ika Deogi Permana. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas laporan saya menggunakan Microsoft Excel dan memberitahu kalian dengan cara-cara pengerjaannya. Langsung saja. Dan kolom-kolom kosong ini yang nantinya saya akan kerjakan, dan ada ketentuan-ketentuan dari cara pengerjaannya adalah ini 1 sampai 8. Ada cara-cara ketentuan-ketentuan dari cara pengerjaannya. Laporan yang diberikan sudah tertera dengan data-data seperti ini, dari kode, tanggal checkout, jam checkout, dan yang lainnya. Langsung saja kita cari kolom kosong yang pertama, nomor kamar. Ketentuannya dari nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode, yang berarti 3 digit terakhir itu adalah 001. Karena dia di bagian di kanan, maka kita gunakan rumus right. Langsung saja masukkan rumusnya, right, kurung buka, tekan data yang ingin dimasukkan, yaitu kodenya, dan ketentuannya adalah 3 digit terakhir dari kode, yaitu 001 3, dan hasilnya seperti ini, 001. Kita tarik agar nilainya menyeluruh. Dan untuk kolom yang kedua adalah tipe kamar. Ketentuan dari tipe kamar adalah tipe kamar A sama dengan VIP, B Deluxe, dan C standar atau STD. Untuk mengerjakan kolom ini kita menggunakan rumus if. Langsung saja masukkan rumusnya, if kurung buka left. Mengapa left? Dikarenakan kode kamar yang kita inginkan adalah ada di bagian kiri. Lalu klik kode kamarnya, kurung buka, klik kode kamarnya, yaitu A001, yaitu B11, sama dengan 1, karena kita minta untuk 1 digit saja, kurung tutup, sama dengan ketik 2 A ketik 2 VIP. Mengapa A dan VIP? Yang berarti kode kamar A untuk tipe kamar yang VIP. Ya, selanjutnya sama seperti tadi, if kurung buka left, kurung buka, klik kode kamar yang tadi. Karena yang kita ingin 1 digit saja, yaitu A atau B, kita gunakan 1 digit saja. Kurung tutup, sama dengan yang membedakan tadi A, sekarang B. Koma. Tipe kamar B yang tadi adalah Deluxe, jadi kita tulis Deluxe.
Dan untuk kamar yang C, hanya memasukkan data tipe kamarnya saja yang nantinya akan otomatis dibaca. Jadi kita masukkan hanya standar, yaitu STD saja. STD atau standar tik 2 kurung tutup 2, dan hasilnya akan seperti ini. Agar mengetahui seluruhnya, kita tarik. Yang seperti saya katakan tadi, untuk kode A, tipe kamarnya VIP, B deluxe, dan untuk C STD atau standar. Untuk tanggal checkout dan jam checkout sudah tertera di sini. Jadi selanjutnya kita mencari kolom kosong yang ketiga, yaitu lama menginap. Ketentuan dari lama menginap adalah lama menginap disesuaikan dengan check-in dan check-out. Yang berarti untuk data check-in yang kita sudah ketahui, yang sudah tertera di sini, tanggal 5 bulan 6 tahun 2020, dan untuk check-out di sini sudah tertera. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan klik data checkout yang ini. Dikurangi data check-in yang tadi. Lalu kita absolutkan data check-in yang ini. Mengapa diabsolutkan? Agar rumus alamat sel tidak berubah, maka alamat sel tersebut harus diabsolutkan. Bagaimana cara mengabsolutkannya? Klik di antara alamat sel, yaitu F dan 3, klik F4, dan hasilnya seperti ini. Lalu enter. Lama menginap sudah diketahui. Baik, lama menginap sudah diketahui dari 1, 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Jika tidak diabsolutkan, maka alamat sel akan berubah. Selanjutnya untuk kolom kosong yang keempat, yaitu kelebihan checkout. Dengan ketentuannya dalam mencari kelebihan checkout adalah kelebihan checkout disesuaikan dengan jam checkout. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Diawali dengan sama dengan klik jam checkout yang ini dikurangi dengan jam checkout yang sudah tertera di laporan di sini. Kurangi F4. Seperti yang saya katakan tadi, karena alamat selnya berada di sini, dan agar tidak berubah, alamat selnya harus diabsolutkan. Di antara alamat sel, klik F4, kurung tutup, dikali 24. Mengapa dikalikan dengan 24? Dikarenakan faktor konversi dari hari ke jam. Lalu kali kembali dengan kelebihan jam checkout yang sudah tertera, yaitu 75.000 ini, agar mengetahui harga jika kelebihan jam checkout. Langsung saja klik F6, kembali kita absolutkan agar alamat sel tidak berubah, dan hasilnya seperti ini, 75.000. Kita tarik agar mengetahui keseluruhannya. Dan untuk kolom selanjutnya, yaitu harga kamar.
Dan ketentuan dari mencarinya harga kamar adalah harga kamar disesuaikan dengan lama menginap. Jadi yang berarti lama menginap dikalikan dengan harga kamar 575 ini. Langsung saja masukkan rumusnya. Sama dengan klik data lama menginap dikali dengan harga kamar. Ya, diabsolutkan kembali. Agar alamat selnya tidak berubah, lalu enter, dan harga kamarnya akan keluar nominal harga kamarnya. Dan selanjutnya kolom pajak. Dan ketentuan cara mencari pajaknya. Untuk pajak disesuaikan dengan tabel berikut. Berarti kita diharuskan untuk membuat tabel seperti ini. Lama menginap dan pajak. Langsung saja, karena saya sudah membuat tabelnya seperti ini. Tabel data 1 yaitu lama menginap dan pajak, sesuai ketentuannya yang tadi ya. Setelah membuat tabel data seperti ini, agar mendefine name, agar bisa dimasukkan ke rumusnya. Dengan cara mendefine name adalah blok dahulu datanya, klik kanan, lalu klik define name. Setelah mengklik define name, langsung memberi nama data dan klik OK. Lalu karena tabel ini tersusun secara vertikal, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP. Dan jikapun ini horizontal, berarti kita harus masukkan HLOOKUP. Karena ini vertikal ya VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Yang kita jadikan sel kunci yaitu adalah lama menginap. Lalu klik data lama menginap di sini. Area data atau nama data yang kita sudah define name tadi. Yang saya define name tadi adalah nama datanya yaitu data 1. Koma, lalu posisi data yang ingin dimasukkan yaitu pajak berada di posisi 2. Jadi kita klik 2, ada true dan false. Jadi false ini biasanya digunakan jika nilai sama persis dengan tabel. Seperti ini sama persis dengan sel kunci yang di sini. Tapi dengan true sebaliknya, data pasangan sel kunci bersifat continue. Karena rumus true akan mencari nilai yang sama atau masuk ke kondisinya. Seperti yang kita lihat lama menginap di sini tidak sama persis dengan tabel yang di sini. Jadi kita gunakan true. Kita klik true. Kurung tutup. Dikali harga kamar.
harga kamar yang di sini. Mengapa harga kamar? Agar untuk mengetahui pajak dari keseluruhan harga kamar ini. Dan hasilnya 57.500 dari pajak ini. Kita tarik garis menyeluruh. Jadi untuk lama menginap 0 sampai 9 akan terkena pajak 10%. 10 sampai 14 akan terkena pajak 11%. 15 sampai seterusnya akan terkena pajak 11.5%. Jadi itu kesimpulannya. Selanjutnya kita mencari diskon. Kita lihat ketentuan dari diskon adalah untuk diskon disesuaikan dengan tabel berikut. Pertama menginap, diskon. Seperti ini kita harus buat sama seperti yang tadi. Seperti ini. Hanya saja yang membedakannya adalah isi datanya dan mendefine name yang berbeda. Karena yang tadi data 1 dan data diskon, tabel diskon ini akan saya ganti menjadi data 2. Seperti yang biasa tadi, blok dulu, klik kanan, lalu define name, lalu ketik nama tabel yang baru, lalu klik OK. Dan nama tabelnya akan tertera di sini. Data 2. Ini saya data 2. Lalu masukkan seperti yang tadi rumusnya. Karena cat tersusun masih dengan vertikal, jadinya harus masukkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Sel kuncinya adalah sama seperti tadi, lama menginap. Jadi kita klik lama menginap di sini. Dan tadi nama datanya berubah menjadi data 2 karena kita menggunakan tabel yang ini. Berarti kita mengganti juga datanya menjadi data 2. Data 2 koma posisi yang diskon ada di bagian kedua, jadi kita klik nomor 2. Jadi kita gunakan true atau false. Tentu saja kita menggunakan true. True. Seperti saya katakan tadi, karena pasangan selnya bersifat continue atau tidak terlalu sama persis dengan tabel dan sel kunci yang ada di tabel. Lalu kurung tutup, dikalikan dengan harga kamar agar mengetahui diskon dari keseluruhan harga kamar. Tentu saja hasilnya seperti ini. Dan keseluruhannya seperti ini. Jadi untuk tabel 0 sampai 4 akan mendapatkan diskon 1%. 5 sampai 9 akan mendapatkan 2%. Dan 10 sampai seterusnya akan mendapatkan 3%. Jadi 4 ini akan mendapatkan 2%. Dan 15 seterusnya seperti ini akan mendapatkan 3%. Dan kolom yang terakhir adalah
kolom total. Jadi kita harus mencari kolom total ini dengan ketentuannya adalah total adalah jumlah kelebihan checkout, harga kamar, pajak, dan dikurangi dengan diskon. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Diawali dengan sama dengan seperti biasa. Klik kelebihan checkout, ditambah harga kamar, ditambah pajak, dikurang diskon. Dan hasilnya seperti ini. Kita tarik. Dan ini keseluruhan dari totalnya, nominal dari totalnya, yang dijumlahkan dari kelebihan checkout, harga kamar, pajak, dan dikurangi dengan diskon. Jadi demikian video pembahasan mengenai laporan dan sekaligus pemaparan cara-cara pengerjaannya. Semoga video ini sangat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.